Assalamualaikum. Kembali lagi ke cerita manusia silver cantik episode berikutnya, di mana Lilis dibuntuti Mukhlis ketika bertemu Om Burhan dan malah mempunyai rencana di luar nalar. Sebelum lanjut, mohon untuk like dan subscribe ya teman-teman. Baiklah, kita lanjut episode berikutnya. Hari-hari berlalu setelah pertemuanku dengan Om Burhan. Dan tanpa kusadari, malam itu seperti tertinggal lama di kepalaku. Cara dia berbicara, dan cara dia bisa membuatku merasa nyaman ketika sedang bersamanya. Semua itu terus terlintas, bahkan ketika aku sedang melakukan hal-hal biasa di rumah. Di sisi lain, hidup bersama Mukhlis terasa lebih tenang, tapi bukan berarti lebih baik. Ia tidak lagi memaksaku menjadi manusia silver di lampu merah. Tidak ada lagi bentakan soal harus pulang membawa uang setiap hari. Seolah-olah semua berubah jadi lebih ringan. Tapi aku tahu, itu bukan karena ia peduli padaku. Itu karena kebutuhannya sudah tercukupi. Setiap kali aku pulang membawa uang atau barang, sikapnya langsung berubah. Lebih tenang, lebih mudah tersenyum. Bahkan kadang terlihat seperti tidak punya masalah apa-apa. Tapi ketenangan itu terasa palsu, seperti hanya ada selama isi dompetnya masih aman. Namun ada hal lain yang mulai berubah perlahan. Mukhlis tidak lagi banyak bertanya, tapi justru menjadi lebih diam. Diam yang berbeda dari biasanya. Aku mulai menyadari ia sering memperhatikan tanpa terlihat jelas. Saat aku memegang ponsel terlalu lama, saat aku bersiap keluar rumah, bahkan saat aku hanya duduk di dapur. Tidak ada pertanyaan langsung, tidak ada marah-marah, tapi ada sesuatu di matanya, seperti sedang menyusun potongan-potongan pikiran sendiri. Aku tidak tahu pasti dari mana semuanya bermula. Mungkin dari obrolan teman-temannya, mungkin dari bisikan yang ia dengar di luar. Tapi sejak beberapa waktu terakhir, aku tahu ia mulai curiga. Bukan curiga yang meledak-ledak, tapi curiga yang diam, yang tidak diucapkan, tapi terus dipikirkan. Aku bahkan pernah melihatnya duduk lama di malam hari, tanpa televisi menyala. Hanya menatap lantai, seperti sedang menghitung sesuatu dalam kepalanya sendiri. Kadang ia keluar sebentar, lalu kembali, tanpa berkata apa-apa. Ia tidak pernah bertanya tentang Om Burhan. Tidak pernah menyebut nama itu. Tapi aku tahu, itu ada di pikirannya. Sementara itu, hubunganku dengan Om Burhan tetap berjalan pelan. Tidak setiap hari, tidak juga terlalu sering. Tapi setiap kali pesan darinya masuk, ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Bukan hanya karena bantuan atau perhatian, tapi karena aku merasa didengar sebagai manusia. Dan semakin lama, rasa itu berubah menjadi rindu. Rindu yang tidak kukatakan pada siapapun. Hingga akhirnya, ajakan dia untuk bertemu kembali di akhir pekan aku terima. Dan aku pun memberi kabar kepadanya. Ada sesuatu dalam diriku yang ingin kembali ke momen itu. Momen di mana hidup terasa tidak sesempit biasanya. Seperti biasa, aku memberitahu Mukhlis dengan alasan yang sudah menjadi kebiasaan. Aku mau ketemu teman SMA lagi. Mungkin seperti biasa, aku akan menginap. Mukhlis hanya mengangguk. Iya, hati-hati. Tidak ada ekspresi berlebihan, tidak ada pertanyaan. Hanya jawaban singkat yang terasa terlalu datar. Tapi aku tidak menyadari satu hal. Di balik ketenangannya, Mukhlis sebenarnya sudah bergerak lebih dulu. Sejak beberapa hari terakhir, ia tidak lagi hanya diam. Ia mulai memperhatikan lebih detail. Bukan dengan bertanya, tapi dengan mengikuti pola.
Jam berangkatku, arah langkahku, bahkan kebiasaan kecil yang tidak pernah ia pedulikan sebelumnya. Ia juga beberapa kali berpura-pura keluar rumah, lalu kembali dengan informasi yang entah dari mana ia kumpulkan. Dari tetangga, dari percakapan singkat, dari hal-hal kecil yang mungkin ia dengar tanpa sengaja. Semua itu ia simpan, tidak pernah ia ucapkan, tidak pernah ia tunjukkan. Tapi di dalam kepalanya, ia mulai menyusun satu rencana. Hari itu akhirnya tiba. Sore menjelang, aku bersiap seperti biasa. Pakaian sederhana yang sedikit lebih rapi, dan ponsel yang selalu kucek sebelum keluar rumah. Saat aku melangkah keluar, Muklis hanya melihat sekilas dari dalam kamar. Tatapannya tidak tajam, tidak marah, tidak juga lembut. Hanya mengamati. Aku berjalan keluar gang tanpa tahu bahwa sejak beberapa menit sebelumnya, Muklis sudah lebih dulu bergerak dari arah berbeda. Ia tidak menghalangiku, tidak melarangku, tidak bertanya apapun. Ia hanya mengikuti. Pelan, jarak jauh. Hampir seperti bayangan yang sengaja tidak ingin terlihat. Di kepalanya, ini bukan sekedar mengikuti istrinya, tapi memastikan kebenaran yang selama ini ia curigai sendiri. Dan sore itu, tanpa aku sadari sama sekali, perjalanan menuju pertemuan dengan Om Burhan bukan hanya milikku seorang, tapi juga menjadi awal dari langkah diam-diam Muklis yang sudah siap mengungkap semuanya dengan caranya sendiri. Dan benar saja, semua terjadi begitu cepat. Sesaat aku sampai di tempat yang dijanjikan untuk bertemu Om Burhan. Aku bahkan belum sempat benar-benar menenangkan diri. Mobilnya baru saja berhenti, dan aku baru melangkah mendekat ketika tiba-tiba seseorang muncul dari arah belakang. Muklis. Aku membeku di tempat. Langkahku berhenti begitu saja, seolah tubuhku tidak lagi bisa bergerak. Di kepalaku kosong, tidak ada kata yang bisa keluar. Bahkan untuk sekedar menjelaskan situasi, aku tidak mampu. Om Burhan yang melihat kejadian itu sempat turun dari mobil, tapi situasinya sudah terlalu cepat berubah. Pulang sekarang, suara Muklis terdengar rendah tapi tajam. Aku tidak sempat menolak. Aku hanya bisa mengikuti langkahnya dengan kepala tertunduk. Sementara Om Burhan berdiri beberapa meter dari kami, menatap dengan ekspresi yang sulit dibaca. Perjalanan pulang terasa seperti berjalan di dalam kabut. Tidak ada yang berbicara di antara kami. Hanya suara mesin motor dan detak jantungku sendiri yang terasa semakin keras di telinga. Sesampainya di rumah, pintu baru saja tertutup. Kemarahan Muklis langsung meledak. "Jadi ini teman SMA kamu? Hah?" Suaranya memenuhi ruangan kecil itu. Ia berjalan mondar-mandir seperti tidak bisa menahan emosinya sendiri. Aku hanya diam di sudut ruangan, mencoba mencari kata yang tepat, tapi semuanya terasa berantakan. "Aku cuma dibantu," kataku pelan. Dia tidak pernah macam-macam. Tapi penjelasan itu justru membuatnya semakin curiga. Muklis tertawa kecil, tapi bukan tawa yang ringan. Lebih seperti tawa sinis. Dibantu. Orang mana yang bantu orang lain sampai segitunya tanpa ada maunya? Aku tidak menjawab. Karena apapun yang kukatakan, sepertinya tidak akan didengar. Setelah beberapa saat, kemarahan itu mencapai titiknya. Muklis berhenti di depanku. Napasnya masih berat, tapi pikirannya tampak mulai berubah arah. Kalau dia memang punya uang banyak dan mau bantu kamu terus,
katanya pelan. Kita manfaatkan saja. Aku mengangkat wajah, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Manfaatkan? Tanyaku lirih. Molis mengangguk cepat, seolah itu ide yang sangat masuk akal. Kamu tetap dekat sama dia. Ambil kepercayaannya. Kita bisa dapat lebih banyak. Jangan bodoh. Aku terdiam lama. Di satu sisi, aku ingin menolak. Tapi di sisi lain, aku tahu setiap penolakan hanya akan memperpanjang kemarahan dan tekanan di rumah ini. Dalam pikiranku sendiri, aku memang tidak bisa lagi menganggap Om Burhan hanya sekedar teman. Ada sesuatu yang sudah tumbuh di antara kami. Bukan sekedar bantuan atau rasa kasihan, tapi perasaan yang tidak pernah aku rencanakan. Dan itu membuat semuanya semakin rumit. Namun di hadapanku, Mukhlis tidak melihat itu. Ia hanya melihat peluang uang, peluang keuntungan, tanpa peduli apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Akhirnya, dengan suara pelan dan hati yang terasa berat, aku mengangguk. Iya. Jawaban itu keluar begitu saja, bukan karena aku setuju, tapi karena aku tidak punya ruang untuk menolak saat itu. Malamnya, setelah suasana rumah mulai tenang, aku duduk sendirian di kamar. Ponsel di tanganku terasa berat. Aku membuka percakapan dengan Om Burhan. Jari-jariku ragu beberapa saat sebelum akhirnya mengetik pesan. Maaf soal tadi, aku benar-benar tidak menyangka akan terjadi seperti itu. Aku ingin minta maaf kalau sudah merepotkan. Aku menatap layar lama sebelum akhirnya pesan itu terkirim. Dan di luar kamar, Mukhlis belum tahu bahwa di balik semua rencananya, ada sesuatu yang jauh lebih rumit sedang tumbuh. Sesuatu yang tidak bisa lagi ia kendalikan hanya dengan uang atau ancaman.